Polisi menangkap penyewa pertama mobil kasus penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak saat ia berada di rumah kontrakan. Selain melibatkan anggota TNI, kasus ini juga berkembang ke pelanggaran etik karena adanya dugaan pembiaran anggota Polsek Cinangka, Polda Banten. Polisi menangkap penyewa pertama mobil kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Penangkapan berlangsung hari Jumat lalu. Pelaku Ajat Supriyatna ditangkap di kontrakan saudaranya yang berada di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski tersangka Ajat tidak ada di lokasi saat penembakan di res area, ia merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak. Ajat diduga berperan mencari mobil sewaan untuk kemudian dibawa kabur dan memberikan mobil tersebut ke penadah. Yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Karangan bunga dan rekan korban masih terus berdatangan ke rumah duka. Anak korban mengatakan pria yang menodongkan pistol ke ayahnya mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Itu penyewa itu, saudara Ajat itu, penyewanya, bukan pelaku yang mengaku sebagai oknum TNI itu. Berarti kalau yang pas di video amatir penyergapan di kilometer 45 itu baru yang mengaku anggota TNI? Betul. Yang menodongkan pistol, betul dia yang mengaku oknum anggota TNI AL. Ya, Pak. Usaha rental mobil memang banyak dijadikan target para penjahat. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah memindahtangankan mobil yang disewa kepada pihak lain. Sekarang ini zaman penjahat rental itu kan marak, Mbak, di usaha kami. Risiko usaha kami itu sekarang ini ya penjahat rental gitu, Mbak. Jadi modusnya gade, jual putus. Pada saat nyewa, seperti ini kejadian yang kemarin ini, setiap unit kan ada GPS, Mbak. Maraknya penjahat rental mobil tak lepas dari keberadaan sindikat. Menurut mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi dalam program Sapa Indonesia Malam, banyak kasus terkait mobil rental karena pelaku punya backing di institusi Polri, TNI, maupun Ormas. Si pelaku sindikat ini berani karena dia merasa ada backingnya ya. Dan backingnya ini juga bukan dari biasanya dari aparat TNI atau aparat kepolisian ya. Saya kira mungkin ada dari kelompok-kelompok ormas ya, ormas tertentu yang membuat si pemilik rental ini menjadi kesulitan. Saya kira ini sindikat ya, Mbak. Saya ini sindikat dan harus dibuktikan oleh Polres. Demikian. Selain keterlibatan oknum TNI yang tengah diselidiki adalah dugaan pembiaran petugas Polsek Cinangka terhadap korban penembakan. Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 anggotanya diperiksa Propam Polda Banten bersama Propam Polres Cilegon. Mereka diperiksa karena menolak mendampingi korban saat hendak mengambil mobilnya. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, anggota TNI AL yang diduga menembak dan menewaskan bos rental mobil diperiksa polisi militer TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, anak korban menyebut satu pelaku mengaku anggota TNI ketika mengacungkan senjata api dan menembak korban. Saat itu korban mengejar mobilnya yang dibawa kabur, namun sudah berpindah tangan dari tersangka Ajat ke oknum TNI pelaku penembakan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Polres Tangerang. Selamat siang Dian, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus penembakan bos rental mobil ini? Ya, Imran, perkembangannya sampai dengan saat ini, polisi sudah menangkap 2 orang. Yang pertama adalah Ajat Supriyatna yang berperan sebagai penyewa kendaraan, yang kemudian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan. Dan kemudian juga menangkap 1 orang lainnya berinisial I, yang diduga juga berperan
ikut dalam proses perencanaan penggelapan kendaraan. Nah, tentu dari penangkapan 2 orang ini penyidik akan menggali keterangan untuk mengetahui kronologis kejadian, kemudian juga menentukan modus dan juga motif kejahatan pelaku, dan juga tentu untuk mengetahui apakah kejahatan ini baru pertama kali dilakukan oleh para pelaku atau memang kejahatannya sudah dilakukan sejak lama dan terorganisir. Nah, selain pelaku, ini juga Puspomal atau Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut sudah mengamankan 2 anggotanya yang diduga berperan sebagai terduga pelaku penembakan korban, bos rental mobil, dan tentu prosesnya sama, nanti penyidik akan menggali keterangan untuk mengetahui peran dan juga motif dari masing-masing pelaku. Nah, karena terduga pelaku penembakan ini latar belakangnya adalah militer, maka tentu proses hukumnya mulai dari penyelidikan hingga nanti peradilan akan berlangsung di ranah militer. Nanti proses penyelidikan tentu akan dilaporkan langsung ke atasan dari anggota yang bersangkutan untuk kemudian ditentukan langkah hukum berikutnya. Nah, kasus ini, Imron, menjadi ironi begitu ya, karena kita tahu ini melibatkan 2 institusi yang menjadi tulang punggung dalam hal penegakan hukum dan juga keamanan negara. Kita tahu menjadi melibatkan polisi karena berdasarkan keterangan korban ada tudingan bahwa polisi sebelumnya menolak untuk melakukan pendampingan terhadap korban untuk mengejar kendaraannya yang diduga dibawa kabur oleh pihak ketiga. Meskipun memang disangkal begitu ya oleh Polsek Cinangka. Padahal kalau kita melihat tugas dan juga fungsi utama dari Polri, ini adalah selain memiliki tugas dan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian juga memiliki fungsi menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, karenanya meskipun Kapolsek Cinangka menyangkal tudingan dari pihak korban, tetapi Bitpropam Polda Banten ini diketahui sudah memanggil Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama dengan 3 anggotanya, tentu untuk diperiksa apakah memang terbukti melanggar prosedur atau mungkin juga melanggar etik atau tidak dalam pelaksanaan tugas. Nah, kemudian juga melibatkan TNI, karena tadi kita tahu terduga pelakunya ini diketahui identitasnya merupakan prajurit TNI Angkatan Laut yang kita tahu juga bahwa TNI ini memiliki tugas membantu kepolisian dalam tugas keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Tetapi malah menjadi terduga pelaku penembakan atau diduga menembak warga sipil yang tidak bersenjata. Nah, Jenderal atau Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto ini mengatakan dan memastikan bahwa nanti kalau anggotanya terbukti bersalah, maka tidak hanya hukuman pemecatan, tetapi juga nanti akan berlangsung ke tahap penjara begitu ya, hukuman penjara. Kita akan nantikan bagaimana perkembangannya, informasinya besok baik di Spenal maupun juga Polresta Tangerang ini akan melakukan konferensi pers atau pernyataan pers terkait dengan perkembangan penyidikan kasus ini yang tentu juga menjadi atensi masyarakat. Imron. Baik, penyelidikan atas kasus ini masih terus dilakukan, pelaku yang tertangkap juga masih diperiksa, dan selain itu juga ada kasus yang masih diselidiki adalah terkait dengan dugaan pembiaran permintaan pendampingan dari polisi saat korban melapor. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan dari Polresta Tangerang. Selamat bertugas.